Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qurabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syuhadatin wa salim tamin musaqatan qarabin khususan ila jami' arwah fi hadil majlis wa ila baina wa ummatina wa azdadina syekhina uladina wa azwasina wa dzurriyyatina wa ahli baitina jami' man tabi'ani ya Allah ja'alhu minani syurika wa qaqulubuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini di mana kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga pertemuan pada kali malam hari ini membawakan satu nilai tambah positif hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk malam hari ini kami akan membahas terkait sampai di mana kewajiban kita mencari ilmu, baik itu ilmu tentang dunia ataupun khususnya ilmu tentang akhirat. Sebab bila mana kau ingin bahagia dunia, maka kau biilmin, kau harus juga mempunyai ilmu. Bila mana kau ingin hasil akhiratmu, kau juga harus biilmin, harus memakai ilmu. Tetapi perlu kami sampaikan sebelum kami membahas tentang masalah ilmu di sini, sebuah iklan mawon, sebuah pengumuman bahwasanya yang pertama mulai besok tanggal 9 hari Kamis ya, tanggal 9 Juli. Biasanya kuliah itu jatuh pada jam 1, kita undur jam 4 sore, jam 4 ya. Jadi jam 1 tidak ada, diganti diundur jam 4 sore. Itu masalah kuliah. Biasanya sekali lagi yang pertama biasanya jam 1 diundur menjadi jam 4 ya. Kecuali hari Sabtu Minggu tetap libur, nggak ada kuliah. Terus yang kedua tentang masalah malam, seperti biasanya ini mulai besok yang habis sholat isya libur, kecuali hari Sabtu seperti biasanya, baik seperti biasanya. Jadi biasanya kita itu hari Sabtu, tiap Sabtu itu tetap berjalan habis sholat isya ya. Nah, untuk
biasanya tiap hari habis sholat isya seperti malam hari ini, untuk mulai besok tanggal 9 itu diliburkan. Jadi yang habis sholat isya cuman 1 minggu 1 kali, yaitu habis sholat isya hari Sabtu. Kalau kuliah tetap tiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu, cuman jamnya digeser menjadi jam 4. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apabila duniamu pengen sukses, kata Rasulullah, bi'ilmin, kau harus belajar ilmunya tentang dunia. Nah ini yang dimaksud ilmu dunia adalah ilmu umum, ya, ilmu umum. Jadi ilmu umum mencakup berbagai macam bidang. Tapi Rasulullah juga membahas, bila mana akhiratmu kau ingin sukses, juga biilmin, harus kau belajar ilmu akhiratnya. Ini yang kami maksud adalah ilmu agama. Cara bahasa hadisi, bahasa hakikate, ilmu dunia adalah ilmu syariah, lah akhirat adalah ilmu hakikat. Tergantung Anda milih dua-duanya atau milih salah satu di antaranya. Monggo kerso. Sejauh manakah kewajiban kita untuk mencari ilmu? Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu qoblal qaul wal amali. Al ilmu utawi wajibing tolek ngelmu, ya. Al ilmu utawi ngelmu, mana? Iku wajibun, hukume wajib, apa sing wajib tolapnya. Belajarnya itu wajib. Qoblal qaul, sadurunge ngelmu iku diucapkan, wal amali lan den ngamalake. Ilmu yang akan kita pahami dan kita amalkan wajib terlebih dahulu itu kita belajar. Di situ dikatakan qoblal qaul wal amal, sadurunge kau mengucap tentang ilmu dan laku, terlebih dulu ada tolak. Apa tolak itu? Wajib belajar. Wajib belajar. Lah termasuk membuka tarbiyah di Ponpes Jaya Baru ini, termasuk wajib mencari ilmu kanggo untuk kita semuanya masing-masing. Liqaulihi ta'ala, krana dawuh Allah Ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah.
Fa'lam ngertiya sira annahu ing sak temene Gusti Allah iku la ilaha ora ana pangeran kang hak wajib disembah illallah kejaba Allah. Fabada'a Allah mengawali kalimah fa'lam ilmu bil ilmi kelawan bahasa ilmu. Berarti ngelmu itu diteleh ngarep dhisik sebelum kita berucap dan mengamalkan. Nah, ilmu itu akan kita pelajari atau kita terangkan. Ing mungguh kita sebagai umat wajibnya tolab, wajibun tolabun, wajibe belajar ngelmu yang akan kita pelajari. Sedangkan guru wajibe menerangkan. Wis iki ku iso sinkron, bisa sinkron manakala digandengi hidayah Allah. Wis yang dimaksud ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah adalah ilmu tauhid. Ilmu yang ada kaitannya dengan kesuksesanmu di akhirat. Berarti ilmu agama. Maksud ilmu agama adalah ilmu hakikat sing kanggo mbuka kefahaman atimu. Sejauh mana pentingnya kita belajar? Pertama adalah sejauh kefahaman Anda. Sebab tanpa belajar, kefahaman pada dirimu tidak akan pernah kau dapatkan. Berarti kalau nek ngomong belajar berarti ono sing melajari, ono sing bimbing, lho ngoten lho. Lah, keduanya itu bisa sinkron dan menghasilkan satu kepahaman manakala Allah memberikan hidayah terhadapnya. Jadi tendensinya kesinkronan antara pembimbing dan yang dibimbing, antara yang mengajar dan yang diajar, kesinkronan sehingga mendapatkan satu kefahaman, itu tendensinya ada hidayah. Tanpa hidayah dari Allah, guru masih nerangno sampak muruh idune, ya tetap ora bakal paham. Murid sampak ngiler oleh ngrungokno sebab keturun, tanpa hidayah pun tak akan dapat satu kepahaman. Kuncinya ada di hidayah Allah. Apa sih maksudnya itu? Guru ketika nerangke ben rata kabur, biar tidak sombong diri dengan bentuk pengakuan. Jadi mengapa dikatakan kuncinya ada hidayah? Itu ada keterangan Sayyidina Athaillah di dalam Hikam, ya. Mengapa tendensinya itu ada di hidayah Allah? Supaya sang yang pembimbing ketika menjelaskan ilmu biar enggak ngaku-ngaku paham teko awake. Wah, nek gak caya baru iku wis gak blong, gak vulgar, gak apa yang ngarani, gak jelentreh. Lho, wis ta ya, mulai
Nek dijarno kaya ngene angel. Nek dijarno terus kaya ngene. Itu adalah peringatan terhadap sang mursyid. Siapapun Anda, biar tidak keselilitan. Apa nduk bahasane keselilitan nduk? Keterselip sifat riya dan takabur. Biar ilmu itu fitrah datangnya tanpa ada tendensi apapun. Akhirnya jadi ilmu ingkang manfaat. Ngaten niku. Nek sumbere kotor, ya mesti ae metune dadine kotor. Ya, sampean ro banyu sing butek niku pas banjir, ya. Asale sumbere bersih. Berhubung gembul kotoran nggone kebon, sawah ning kali dadine butek ya kuwi. Wis karepe si mursyid, si guru ben rata kabur, ben raria, sehingga dikatakan masyota sampak muruh umbele ya oleh rangke jikalau tanpa hidayah Allah, disarengi hidayah Allah ya tetap si murid kowah-kowoh kaya kebu kopoken. Yes, paham ya? Jadi kedua-duanya kesinkronan sehingga menghasilkan satu kepahaman ilmu itu. Kuncinya ada di hidayah supaya kedua-duanya tetap senden menyang Allahnya. Fabada'a bil ilmi, kata Allah ngawiti dengan kalimah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalam surah Muhammad. Wa anal ulama'a, lan sak temene juga ulama, hum ya ulama iku warasatul anbiya, pewarisi piro-piro nabi. Makanya disebut wong alim ya, sangka dene ilmu. Warathahu lan demarisi sapa ulama al ilma ing ilmu pengetahuan. Disebut ulama karena dia ahli ilmu. Ahli ilmu. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Al-ulama disebut al-ulama karena dia adalah warathau al-ilma ya. Jadi dia sebagai gudangnya ngelmu. Apa sing dimaksud ngelmu iki? Ilmu sing piye? Ngoten lho ya. Sebab ono ilmu iku digawe pijakan untuk mencari kebutuhan. Karena ilmu bisa dijadikan sebagai alat untuk mencari uang, mencari kehormatan, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Nah, sing dimaksud ilmu di sini Bapak Ibu berarti adalah ilmu ketuhanan. Makanya saya katakan al ulama niki sing tak maksud bukan ulama sing gak ngerti ilmu hakikat. Sing tak maksud, yang kami maksud ulama di sini adalah ahli ilmu hakikat ma'rifat. Ini yang dimaksud ulama di sini. Al ulama warasatul anbiya. Ya. Warathau bil ilmi atau al ilma. Dikatakan ulama karena dia gudangnya pengetahuan.
Nah, sing tak maksud pengetahuan ini adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti inilah yang kami maksud ulama akhirat. Man akhodahu akhoda bi khatin wa firin. Manutai sapane wong iku akhodahu ngalap sapa man, ya. Akhoda bi khatin wa firin. Barang siapa yang mendapatkan satu ilmu, maka dia juga akan mendapatkan sesuatu yang amat besar. Apa? Pengetahuan. Waman salaka torikon yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk belajar ilmu, ilmu temriki maksudnya adalah ilmu ketuhanan. Sahala Allahu lahu, mongko Allah bakal memudahkan jalan untuk menuju jannah. Iki piye karepe niki? Ngeten, Pak. Ini yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan tentang Allah. Dan ini tidak selamanya, tidak seluruhnya seseorang yang disebut ulama secara umum mengerti tentang ilmu ketuhanan. Sebab ada ulama syariah, ada ulama hakikat, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Lah yang kami maksud di sini adalah ulama akhirat. Barang siapa yang mencari jalan belajar ilmu tentang hakikat makrifat, sahala Allahu lahu, Allah akan memudahkan hatinya untuk sampai ke musyahadah. Nah, ini gitu Pak ya. Maka sampai di mana pentingnya mencari ilmu, kewajiban mencari ilmu di sini. Oleh karenanya kami mohon dan kami himbau terhadap seluruh ulama syariah, Anda harus mencari guru akhirat. Harus Anda mencari guru akhirat, dan Anda harus belajar ilmunya dan belajar lakunya. Supaya apa? Ilmu yang terkandung di dalam diri Anda, pengetahuan hukum syariah, itu nanti akan bisa menjadi sampai pada hakikat makrifat. Ini sebab siapapun diri kita, manakala dalam hati goblok tentang ilmu hakikat itu, pasti akan delurung, pasti akan hati kita pasti akan terjebak di dalam situasi dan kondisi yang terpuruk ilmu Allah, situasi di mana kita selalu menghambakan diri terhadap kesenangan hawa nafsu. Itu yang pasti terjadi. Oleh karenanya, bagi saudara-saudara dan teman-temanku yang di situ banyak gudang ilmunya, kau harus mempunyai sang pembimbing hati untuk bisa sampai pada Allah. Waman salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa memang betul-betul hatinya itu ngambah atau mencari jalan untuk bisa sampai pada Allah lewat ilmu, berarti mencari pembimbing untuk menuju pada Allah, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan hatimu untuk bisa sampai ke musyahadah. Ini adalah apa yang diceritakan oleh Rasulullah lewat hadisnya seperti ini. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah azza wa jalla,
surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anging pestine utahi wong sing wedi menyang Allah min ibadi saking pira-pira kawulane Allah iku al ulama'u. Ulama iki jenengan kudu ngerti mutasabihati lho ya. Sebab sing dimaksud wediku kados pundi? Sing dimaksud ulama wedi nang Allah iku sing ya apa? Ayo kita bicara kalem-kalem ambek ngopi. Ya. Sing rokokan ya rokokono, sing ngopi ya ngopi ya. Ini si waktu. Ya. Tapi tetep tak rokok iya masih waktu. Innama yakhsyallah angin pestine utawi wong sing wedi menyang Allah. Wedi itu takut itu yang bagaimana dah? Apakah Gusti Allah itu mang pocongan medeni? Apakah Gusti Allah itu gendruwo demit medeni? Maksud yakhsyallah takut pada Allah itu yang bagaimana? Bapak Ibu, ini saya mengatakan dari sudut pandang hakikat ya. Seseorang yang dikatakan takut pada Allah adalah orang yang selalu menjaga hatinya connect pada Allah. Ini orang yang takut pada Allah. Sekali lagi, seseorang yang dikatakan innama yakhsyallaha adalah seseorang yang hatinya selalu menjaga tali Allah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256. Tali nang Allah ora tidak terputus. Yang dimaksud tali Allah adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Hatinya selalu mengingkari dalam arti meledini, membelakangi, menjauhi bitaghut. Menjauhi apa? Menjauhi kesenangan duniawiyah. Walaupun secara fisik dia campur dengan kesenangan duniawiyah. Wa yu'min billah, dan hatinya selalu menghadap terhadap Allah, selalu ma'rifat. Ini yang dimaksud tali Allah. Bisanya hati melakukan hal itu tidak terlepas dari proses zikir sirul asrar dan fana'ul dzikri. Ini gimana? Maka sudah jelas dan cocok dari Allah innama yakhsyallaha min ibadatihi ulama. Disebut ulama ya kuwi. Terkait status Anda secara fisik apapun monggo. Pandangan hakikat lo ya, bukan pandangan syariat. Pandangan hakikat disebut al ulama, iku prosesnya dia tolak dulu, belajar dulu. Gak ujuk-ujuk disebut ulama, ora. Ada proses pembelajaran tarbiyah, pembelajaran ilmu tentang Allah. Setelah pembelajaran ilmu itu menghasilkan satu kefahaman, selanjutnya proses berikutnya adalah pengamalan ilmu tersebut.
Waktunya relatif, Pak. Waktunya apa kata Allah? Bisa bulanan, bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Iki tentang ilmu Allah loh ya. Bukan ilmu ya apa carane gendam. Bukan ilmu carane ya apa mbok wek gelem mbok nom. Ya ngono. Bukan tentang ilmu carane Anda untuk berbisnis, bukan. Ilmu tentang Allah. Orang dinoan, mingguan, wulanan, Pak, tahunan ini dalam pembelajaran ini. Nah, setelah pembelajaran laku sehingga ditutup istiqomah, disitulah gudangnya ilmu hatinya. Karena sudah makrifat dengan Allah, pengalaman lewat pengalaman laku niku akhirnya menjadi gudangnya ilmu. Disebut al ulama gini. Terlepas Anda ini secara fisik ilmu syariat ono atau enggak, enggak jadi masalah. Terlepas daripada itu, jadi yang disebut min ibadihi al ulama secara pandangan hakikat adalah wawasan hati tentang keilmuan hakikat makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari fisik sampai statusnya dadi apa? Petani, pedagang, pembisnis, perkantoran, pertukangan, perkuliahan. Udah nggak ndelok dari arah situ. Bah kuwi ndek pondok, bah kuwi gak ndek pondok, ya. Bah kuwi wong sugih, bah kuwi wong melarat, bah kuwi wong pangkat, bah kuwi wong kere. Kalau hatimu betul-betul sudah melakukan tolak, tarbiyatul tolak, pembelajaran ilmu tentang Allah dan laku munajat, yang itu tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya sampai pada ma'rifat Allah. Itulah yang disebut al-ulama. Wis protes. Saya katakan sekali lagi, saya mandang dari sisi hakikat, bukan sisi syariat. Apakah kau menjadi pedagang keliling, pedagang bersetan, kalau hatimu sudah melakukan beberapa tahap yang kalian maksud, ya, belajar ilmunya, memahami, kemudian laku, munajat, zikir, sampai ma'rifat Allah, adalah yang disebut al-ulama. Kok aku tuh harus kubuai medit kok ngeten iki mboten. Gak kudu harus sampean sarungan ngalor ngidul yora. Gak kudu harus sampean serbanan sampai ngelebre lemah yora. Bahkan Anda sualan cekak pun, manakala hatimu makrifat dengan Allah, itulah yang kami maksud. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Bisa. Jadi disebut ulama iku sangka dening ilmu pengetahuan. Lah ilmu pengetahuan iki nek tanpa diawali dengan belajar oleh tekon di beno bahasa teori, ya. Lah kiai ini ya kudu njeplak, kudu gelem didik, kudu gelem bimbing ilmune,
Ya kudu diomong, kudu dibicarakan, harus diurai, dibuka. Mari penjabaran materi, kemudian tanya jawab, gitu loh. Jadi mudahnya satu murid untuk memahami ilmu tersebut manakala diberikan satu waktu untuk tanya jawab atau dialog atau muhadasah. Sebab kak semua murid ikut paham. Makanya Jaya Baru walaupun lewat online tetap tak buka. Tanya jawab lewat WA, SMS, Messenger, telepon, barangkali ku dimungkinkan. Tapi ya tetap jawabku ndelok situasi. Nek sibuk ya ojo muring-muring. Sibuk jarene ngene. Malah muring-muring. Kuwi ku takoni gratis. Ini durung sok jauh gak sibuk. Ya. Tadi siang bahasanya seperti itu. Diterangno ilmu wis matur suwun ngono lho. Gak paham takon tak jawab suatu saat, gak langsung iso jawab. Ya, ya mohon perhatian, mohon maklumilah. Mendahno kowe tak tarik gak kuat bayar kok. Anak bojomu tak jaluk iku gak cukup kanggo bayari. Durung-durung wis ngamuk-ngamuk. Gak dijawab wis ngamuk-ngamuk. Durung-durung jawab. Njaluk waktu. Dikandani aku iki sik kerja. Akeh tamu ning bali desa. Ngamuk-ngamuk. Ora usah dibaleni maneh. Aku ya wis ngerteni kok nek gak sibuk ya tak jawab, kok ya malah ngamuk-ngamuk. Kuwi menungso apa garangan kaya. Wis. Terusake. Wa qala lan dawuh sapa Allah, iku mang surat apa iku mang? Surat Ankabut. Ya. Ayat 43. Wa ma yaqiluha illal alimun. Wa ma yaqiluha lan ora bisa memahami ya haing apa gunusane pane Allah illal alimuna kejaba wong sing pengetahuan makrifatinan Allah luas. Makanya tentang masalah mutasabihat ya, dalam ayat nopo mawon iku dikatakan wa ma yaqiluha illal alimun. Anda akan mengerti tentang kemutasabihatan nih satu ayat manakala illal alimun kejaba hati ini sudah nyegoro ning bahrut tauhid. Ngaten ta. Nyegoro ning bahrut tauhid. Artinya hati manakala belum bisa sampai pada marifat Allah, pengetahuan apa yang ada pada diri kita itu akan dangkal. Dangkal. Bentuk dangkali kita, hati kita, mohon maaf ya, mohon maaf. Karena iki proses yo, gimana lagi yo, tidak bisa kami salahkan. Namanya proses. Proses iku yo no, kalau salah
sae kalau bener jenenge proses. Proses itu menuju satu kesempurnaan. Wis biasa ana keplicuke, ngoten biasa. Kuwi misalnya pingin duweni produksi yang bagus, iku pasti sebelum bagus melewati beberapa pengalaman sing jelek. Iku proses jelek, itu proses untuk menuju satu kesuksesan. Manakala sampai terus dan terus untuk menjalankannya. Kami tinggal lah produk-produk Cina, produk Jepang, produk Oppo, mobil, ya. Nah di situ ada istilah regenerasi, ada istilah pembaharuan. Jadi pengalaman-pengalaman sing wis den lakoni iku digawe satu dasar untuk lebih baik. Peremajaan, ada istilah peremajaan. Makanya semakin lama dunia teknologi ini semakin bagus untuk ke depan. Karena itu melalui beberapa proses, ya. Melalui beberapa proses. Ketika saat kita belum mencapai tingkatan ma'rifat, di situ otomatis dangkal hati kita. Bentuk kedangkalannya hati kita pasti ada sifat di mana kita eksis satu tempat dan tidak eksis tempat yang lain. Artinya gini, itu bisa kami sebut sebagai fanatik, ya. Fanatik. Orang kalau sudah fanatik satu hal, otomatis hal yang lain tidak mau, nggak mau. Nah, disinilah kita ada semacam proses, ya, proses untuk mencari jati diri, proses untuk mencari satu kesempurnaan dalam hidupmu. Dan itu juga nggak salah menurut saya, karena proses, ya. Kalau dilihat dari proses, ya tidak salah. Sehingga Anda fanatik dengan ajaran ini, sehingga mengatakan ajaran selain ini menurut Anda itu salah. Biasa nonton niku wis, itu sudah berlaku pada seluruh pemproses diri kita masing-masing. Sehingga muncullah kalimat yang disebut fanatik. Di situ. Loh, ketika kita terjebak di sini, ini pasti dangkal, Pak. Pengetahuan hati kita dangkal. Sedangkan beliau memberikan beliau Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Di sini supaya kita tidak fanatik dalam satu jalan. Iku bisanya kita tidak fanatik manakala hati sudah diletakkan Allah di dalam ma'rifat Allah. Baru di situ nggak dangkal, Pak. Ya. Baru nggak dangkal. Illal alimun, semuanya itu akan terjawab, ya. Yang menjawab hanyalah mereka yang alimun. Apa pengetahuan makrifat hatinya pada Allah sudah pada makom jam'i, wis notok. Wa qalu lan dawuh lan ngucap sapa kufar, lau kunna yasma'u au nakul. Apa iki? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Apabila iki wong kafir ngomong ngeten, apabila pada diri saya itu krungu peringatan Allah, mendengarkan peringatan Allah dawuh-dawuh, dan memahami atas peringatan Allah, maka kami tidak akan menjadi orang yang sebagai penghuni neraka sa'ir. Iki ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir itu berkata begitu.
apabila dulu saya mendengarkan peringatan Allah, au nakilu makuna, ya, akalku juga main. Artinya akal di sini memahami, maka aku tidak akan menjadi penghuni neraka sair. Iku omongane dhek kaya ngono dibantah nang Allah. Bantah ya apa? Raimu iku biyen wis tak genahno para nabi rasul, cuman awakmu ae sing ora gelem manut. Lho ngoten bantahi. Itu bantahi Allah. Jadi alasan apapun mereka itu tidak diterima Allah karena sudah diterjadikan saat di dunia. Nggak mungkin Allah tidak memberikan satu peringatan atau mengutus, tidak mungkin Allah tidak mengutus satu utusan untuk memberikan peringatan terhadap umat. Nggak mungkin, pasti Allah memberikan. Cuman kita sendiri aja yang tidak paham tentang utusan dari pandangan hakikat. Sudah berkali-kali Allah itu menegur kita lewat alam, ya, peringatan lewat macem-macem. Cuman kita sendiri yang tidak mau membaca. Kok mau membaca? Aku yakin saudara akan memahami akan hal itu semuanya. Hal yastawi, qala dawu sapa Allah, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengerti, paham dengan orang yang tidak paham, tidak mengerti? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Ini jelas jawabannya nggak sama lah. Subhanallah. Masa iya ngene iki kurang belum rek. Lah proses orang yang tidak buta, proses orang yang tidak dangkal alias mengerti sehingga disebut sebagai ulama, itu tadi wajib belajar dia laksanakan, ya, akhirnya dia mendapatkan satu kepahaman. Ilmu wajib laku dia jalankan walaupun berpuluh-puluh tahun, akhirnya mendapatkan satu ma'rifat Allah. Akhirnya paham yang dimaksud hati yang mati. Akhirnya paham yang dimaksud surga dan neraka. Akhirnya paham yang dimaksud yaumis sa'ah, hari pembalasan, hari kiamat. Sehingga paham tentang maksud alam barzah, makom khadoroh, mukasyafah, musyahadah, paham semuanya karena dia sudah sampai pada makom jam'i, makom ma'rifat pada Allah. Apa tak podo sah? Sama tak orang yang seperti ini dengan orang yang, mohon maaf, belajar yoga, nek dikandani ku misuh-misuh, ngaji taek sak joke bojoku ngaji rono kalau oleh dadine koyo ngene. Wis hatinya tambah buta, yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Loh, di situ Pak. Maksud hakikat tidak dimutasabihat dibuka Allah hanya terhadap alimun, orang yang hatinya sudah dipaparkan Allah tentang kemakrifatan Allah.
pantas kami sebut sebagai ulama. Bah wong iku suwalan cekak, bah penggaweane iku mang dodol rosokan, bah wong kuwi ora duweni santri pengikut. Kalau boleh saya terjemahkan dari sisi hakikat ayat yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Ya niki. Cuma nek pandangan syariat yo gak ngono, Cak. Ulama iku yo duwe pondok, di santri pengikutnya oke, kita bisa lemari, kita fikih apa melaku, ilmu alati yang melaku, hukum-hukum dasar itu yo nggenah, ya ngalor ngidul yo pakaian sing cocok, ulama syariat ya. Penggane yang ngaji ngalor ngidul diundang ya. Tapi aku nek oleh takon nek gak oleh gak apa-apa. Dijawab monggo, gak dijawab ya monggo. Wong tujuan kami itu adalah evaluasi diri. Kira-kira loh ya. Kalau hati kita tidak memahami betul tentang ilmu hakikat menuju ma'rifat, bahkan belum ma'rifat tentang Allah, kira-kira ya, tendensi semua apa yang terjadi pada diri kita bagaimana? Ono tak konekin nang Allah? Aku ya orang dolop situ-situ ya ora, cuman untuk bahan evaluasi diri kita masing-masing. Sebetulnya ini adalah kritik di mana supaya membangun kejiwaan kita masing-masing. Sehingga kalau boleh saya katakan, walaupun kita statusnya secara syar'i manusia disebut orang sebagai panutan karena ilmu kita syariat lebih tinggi ya, maka wajib hukumnya kita itu mencari sang pembimbing hati menuju Allah. Wajib, Pak. Sebab kita sadari atau tidak, apapun yang kita lakukan masih jauh dari kebenaran indallah. Ilmu hakikat masih kurang jauh, masih banyak apa yang kita lakukan itu penuh dengan kepentingan hawa nafsu yang kita sendiri tidak memahami dan kita mengerti di situ. Sudah. Wa qala lan dawu sapa annabiyyu kanjeng nabi mayuridillahu bi khairan yafhamhu wa innamal ilmu bita'allum. Barang siapa mengharapkan mayuridillahu bi khairan, kebaikan, belajar tentang ilmu nang Allah ya, wa inna ma'al ilmu bita'allum, maka wajib kita untuk belajar, maka wajib kita untuk mendalami tarbiyah, belajar terhadap sang pembimbing. Wajib nih. Barang siapa yang menginginkan kebaikan pada Allah, memahami ilmu tentang nang Allah, wajib wa innamal ilmu bita'allum, wajib kau belajar, wajib. Loh, terus belajarnya kita kemana? Sampean ibaratnya nek kepingin bisnis sampean PT lancar, ya sampean kudu ngaji ngelmu tentang perpitian nanggone ahli pemetik. Lah iya,
Sampeyan takon nang kandang kono, takok, piye Pak oleh nggawe kandang sing apik piye ben pitik ora matekan. Lho no teorine di situ. Harus belajar Anda. Iki nek belajar ilmu perpitian ya, perayaman ya. Nah yang kau cari itu ilmu tentang Allah, yang bali enang ulama sing tak maksud adalah akhirat. Nyun sewu. Ulama dunya sak menir rek gak duwe wis arwah rumah cangkemmu. Enggak no. Anda tidak akan pernah ketemu. Nanti ada keterangan di hikam tentang masalah kekancan belajar. Ya, nanti mungkin satu waktu kami bahas ya, tidak lali. Di situ dikatakan kekancana sira menyang wong sing ngalim ilmu batine, ilmu ma'rifat itu. Senajan dek goblok ilmu syariati, ilmu umumi. Kuwi luwih apik kekancan wong model kaya ngono katimbang kau kekancan wong sing ngalim ngelmu dohiri ning kucluk ngelmu marifati nang Allah. Wis tak bahasa Indonesia ya. Anda lebih baik berteman, bermurid, mencari guru yang alim ilmu makrifati Allah, walaupun orang itu bodoh ngilmu syariati. Itu lebih baik kau berkekancan, berteman terhadap orang seperti itu katimbang daripada kau belajar atau kau kekancan terhadap orang yang ngalim ilmu dohire ning tetapi kau celuk ilmu marifati Allah. Wis keanggap kasar ki monggo iki bahasaku yo paling halus. Jadi apa maksudnya itu? Gini Pak, memang ada petak-petak kebutuhan duniawiyah dan ukhrawiyah. Akan tetapi kebutuhan ukhrawiyah itu lebih penting daripada kebutuhan duniawiyah. Bukan berarti kebutuhan duniawiyah itu tidak penting-penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Anda, hatimu kalau awor campur dengan orang yang alim ilmu ma'rifati, kau akan diseret di situ hatimu. Akan diseret dan diarahkan untuk menuju pada Allah. Sebaliknya, kau kalau campur dengan orang yang goblok ilmu ma'rifati, kau akan ditarik dengan urusan-urusan duniawiyah. Itu pasti Pak. Yes, pilih terserah. Aku ya ora geding terhadap mereka yang dolanan urusan dunia. Ora, iku wis keputusan dewi-dewi lah. Apa aku melu-melu urusane dewi-dewi kok. Gampangane ngene. Lah nyapa aku melok muring-muring terhadap orang-orang yang main dadu. Udah duitnya dewi, ya toh? Terus dicekel polisi yo nanggung resikone dewi. Lah ngono to ya. Lah nyapa melok-melok dewi. Tapi berhubung status yang diberikan Allah di sini adalah memperingatkan, maka tetap ilal balahul mubin, tetap tak sampai no senajan toh iku pahit aku rasa. Kalau boleh saya pilih, saya penak tidur lentang-lentang sama anak istri, lah nyapo aku kakean cocot ini.
Ya, kok oleh milih, aku milih kui. Berhubung saya tidak bisa memilih semuanya atas dasar Allah itu sendiri, maka sepahit apapun tetap harus kami laksanakan. Tinggal Anda pinter-pintere meminit dan mengambil satu mutiaranya sebagai bekal Anda untuk bermunajat dengan benar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentang masalah sampai seberapa sih pentingnya Anda ikut belajar ilmu ma'rifat, karena itu awal dasar Anda untuk bisa sampai pada Allah. Berangkati dugi ngelmu otomatis harus belajar. Oleh karena Jaya Baru memakai sistem wasilun, bukan sistem majedubun, maka apapun alasannya kami sesuaikan dengan apa yang pernah disampaikan dan dijalankan oleh baginda Rasul tentang masalah wajib belajar sing kados mekaten. Bapak Ibu, urusan tetangga yang lain mengatakan itu salah atau benar, itu bukan urusanku ya. Yang jelas saya hanya ilal balahul mubin, hanya menyampaikan doang. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi, untuk mulai besok tanggal 9 kuliah saya undur jam 4 sore. Dan untuk pengajian habis sholat isya hanya ada hari Sabtu saja. Selain itu ditiadakan. Nah, saya mengikuti aja apa perintahnya bosku. Nek bosku ngongkon terus bareng isya terus ya terus. Nek bosku lereno sik wis gawe Sabtu tok, ya sak lawan Sabtu tok. Wis ngene iki lho Pak, wis. Dadi gampangane awak dhewe iku ayang-ayang, ngono lho. Sing duwe ayang-ayang iku ngalor, ya gak mungkin aku iku temu-temu lor. Aku jelas melok ngidul. Coba jenengan jam 12 siang sampean ning latar, wis sampean delok ayang-ayang sampean ya apa mlaku sih sampean ayang-ayange tenguk-tenguk apa melok mlaku. Ya situlah saya. Jadi bisanya itu mengikuti ngalor ya ngalor, ngidul-ngidul. Senajan diusep-usep nang teletong, ya wis ngono kuwi. Ya apa maneh? Diberasakno kadang-kadang nggone apa? Mlaku nang nggone kae lho Pak, apa jenenge? Tebu-tebu gaten. Ya wis ayang-ayang iso manut ngono ae. Ya wis, itulah saya. Ibaratnya kados ngoten. Jadi tergantung panjenengan berkomentar bagaimana, yang jelas kami hanya mengikuti perintah saja. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.